Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Aditya dari kelas 11 TKJ 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang IP address dan subnetting. Outline. Pengenalan IP address dan subnetting, IP publik dan privat, kelasku dan classes addressing, kasus subnetting 1, kasus subnetting 2, kasus subnetting 3, konsep blok subnet, IPv4 delivery type, konsep switch dan router. Pengenalan IP address dan subnetting. Pengenalan IP address dan subnetting ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired atau wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Subnetting adalah upaya proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatas oleh kelas IP atau IP classes A, B, dan C yang sudah diatur. IP publik dan IP privat. Singkatnya, IP publik itu merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi misal kalian mengakses facebook.com, youtube.com, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP publik masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asalkan device kalian terkoneksi ke internet. Alamat IP privat biasa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau NAT yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu perangkat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Kelasku dan classes addressing. IP address privat, alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal atau LAN. IP address publik, alamat IP yang dapat diakses secara global di internet. Contohnya publik DNS Google 8.8.8.8 dan 8.8.4.4. Kasus subnetting. Untuk melakukan proses subnetting, Anda akan host yang ada pada jaringan LAN tersebut, IP yang bisa digunakan, prefix yang sesuai, subnet mask, IP network, IP broadcast, range IP yang bisa digunakan. Contoh rumus kasus subnetting. Rumus: jumlah subnet yang dibutuhkan N sama dengan jumlah bit yang dipinjam 2 sama dengan 4, jadi kita perlu meminjam 2 bit dari bagian host. Kasus subnetting yang 2. Untuk melaksanakan proses subnetting, Anda akan melakukan beberapa proses seperti prefix yang sesuai, subnet mask, IP network, IP broadcast, range IP yang bisa digunakan. Prefix menunjukkan jumlah IP yang bisa digunakan. Subnet mask representasi dari prefix menunjukkan jumlah IP yang bisa digunakan. IP network tanda alamat pada suatu jaringan LAN. IP broadcast, alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN tersebut. Range IP yang tersedia dan bisa digunakan. Kasus subnetting. 10.0.0.0 min 10.255.255.255 122.16.0.0 172.31.255.255 192.168.0.168.255.255 per prefix. Total IP 128. Subnet max 255.255.255.128. IP network 192.168.1.0. IP broadcast
192.168.1.127. IP range 192.168.1.1, 192.168.1.126. Konsep blok subnet. IP network, IP broadcast diibaratkan seperti ruangan. Setiap blok subnet by default tidak bisa saling ping komunikasi. Kumpulan PC yang berada pada suatu ruangan perlu dikonfigurasi menjadi satu blok subnet. IP 4 derivative, unicast one to one communication, multicast one to many communication, broadcast one to all communication. Konsep switch dan router. Switch mengkoneksikan perangkat yang satu network. Router mengkoneksikan perangkat yang berbeda network. Sekian penjelasan dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.